semuanya, apa kabar? Semoga adik-adik dalam keadaan baik ya. Dan kakak yakin adik-adik selalu diberi kesehatan oleh Tuhan Yesus. Nah, di pagi yang cerah ini kita akan memulai ibadah sekolah minggu. Sebelum kita memulai, kakak ajak adik-adik semuanya untuk mempersiapkan diri dengan baik, sikapnya yang baik di hadapan Tuhan. Kita akan berdoa terlebih dahulu ya. Kita sama-sama lipat tangan, kita tutup mata kita bersatu dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih atas pagi yang indah ini Tuhan, Engkau telah berikan kepada kami Tuhan. Sebentar Tuhan, kami akan memulai ibadah sekolah minggu di pagi yang indah ini Tuhan. Biarlah Engkau menuntun kami Tuhan untuk memujikan, memuliakan nama-Mu Tuhan, dan juga untuk mendengarkan firman-Mu nanti Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, kami serahkan ibadah minggu ini Tuhan ke dalam tangan-Mu Tuhan. Engkau sertai, berkati kami dan juga orang tua kami yang mendampingi kami Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Glory haleluya, amin. Amin, puji nama Tuhan, kita sudah berdoa. Nah, kakak mau tanya nih, firman minggu lalu tentang apa ya? Ada yang tahu nggak? Ada yang masih ingat? Firman minggu lalu tentang murid-murid Tuhan Yesus. Siapa aja adik-adik yang ada di rumah yang udah menghafal nama-nama murid Tuhan Yesus? Siapa aja yang udah tahu nama-nama murid Tuhan Yesus? Ayo, siapa aja? Siapa yang belum hafal? Nah, sekarang kakak mau ajak adik-adik bersama-sama menghafal nama-nama murid Tuhan Yesus melalui sebuah pujian. Kita pujikan lagu ini bersama-sama ya. Adik-adik yang ada di rumah, yang tahu lagunya kita pujikan dengan semangat ya. Yang belum tahu lagunya kita belajar bersama-sama, oke? Simon Petrus, Andreas, Yakobus, Yohanes, Filipus, Thomas, Yakobus anak Alfeus, Tadeus, Simon orang Selon, Matius, Bartolomeus, Yudas Iskariot, 12 murid Yesus. Kita pujikan lagu ini sekali lagi ya, biar sama-sama hafal. Simon Petrus, Andreas, Yakobus, Yohanes, Filipus, Thomas, Yakobus anak Alfeus, Tadeus, Simon orang Selon, Matius, Bartolomeus, Yudas Iskariot, 12 murid Yesus, 12 murid Yesus. Puji nama Tuhan, kita sudah menghafal nama murid-murid Tuhan Yesus melalui pujian tadi. Nah, adik-adik yang ada di rumah, siapa yang tahu Nabi Yunus? Siapa yang tahu Nabi Yunus, cerita Nabi Yunus? Yang masuk ke perut ikan karena tidak taat sama perintah Tuhan. Dia disuruh ke Niniwe, malah ke Tarsis. Akhirnya dimakan oleh ikan besar. Kemudian dia berdoa dengan ketulusan hatinya kepada Tuhan, sehingga Tuhan mengasihi dia. Akhirnya dia dibebaskan, dimuntahkan ke Niniwe oleh ikan besar itu. Nah, siapa juga yang tahu Nabi Daniel yang bebas dari lubang singa? Siapa yang tahu? Siapa yang masih ingat? Adik-adik yang ada di rumah pasti ingat dong. Oke, nah sekarang kakak mau ajak kita pujikan lagu tentang Nabi Yunus dan juga Nabi Daniel. Kita pujikan bersama-sama ya.
di perut ikan, bom bom bom. Yunus di perut ikan, bom bom bom. Karena Tuhan mengasihinya hingga dimuntahkannya, bom bom bom. Cuang cuang, Daniel di lubang singa, bom bom bom. Daniel di lubang singa, bom bom bom. Karena Tuhan mengasihinya hingga dibebaskannya, bom bom bom. Cuang cuang, cuang cuang. Yunus di perut ikan, bom bom bom. Yunus di perut ikan, bom bom bom. Karena Tuhan mengasihinya hingga dimuntahkannya, bom bom bom. Cuang cuang, bom bom. Cuang cuang. Adik-adik, kita pujikan lagu ini sekali lagi ya, tentang Nabi Yunus dan juga Nabi Daniel. Yunus di perut ikan, bom bom bom. Yunus di perut ikan, bom bom bom. Karena Tuhan mengasihinya hingga dimuntahkannya, bom bom bom. Cuang cuang, bom bom bom. Cuang cuang. Daniel di lubang singa, bom bom bom. Daniel di lubang singa, bom bom bom. Karena Tuhan mengasihinya hingga dibebaskannya, bom bom bom. Cuang cuang, bom bom. Cuang cuang, cuang cuang, bom bom bom. Cuang cuang, cuang cuang, bom bom bom. Cuang cuang. Puji nama Tuhan, kita sudah memuji dan juga memuliakan nama Tuhan. Nah, sekarang saatnya adik-adik semua akan mendengarkan firman Tuhan. Kakak aja adik-adik semua untuk bersikap yang baik, siapkan alat tulis, buku tulisnya, siapkan Alkitabnya. Kita akan mendengarkan firman Tuhan, kita pujikan lagu ini dengan segenap hati kita. Kita panggil Tuhan, kita undang Tuhan dalam kehidupan kita. Kita pujikan lagu ini bersama-sama ya. Kalau misalnya belum ada yang tahu, kita belajar bersama. Yesus ku panggil, Yesus ku undang, masuk dalam hatiku. Yesus ku panggil, Yesus ku undang, masuk dalam hatiku. Memimpin, menuntun setiap langkah hidupku, sucikan, kuduskan
adik-adik semua, kakak aja untuk kita sama-sama berdoa sebelum kita mendengarkan firman Tuhan. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Tuhan atas anugerah-Mu Tuhan. Sebentar kami akan mendengarkan firman-Mu. Biarlah Tuhan Engkau menuntun kami, Engkau sucikan hati dan pikiran kami Tuhan. Biarlah Tuhan Engkau beri kami sikap yang dengar-dengaran akan firman-Mu Tuhan. Berkati Tuhan yang membawakan firman-Mu, berkati kami yang mendengarkan Tuhan. Biarlah firman-Mu tumbuh dalam hati kami Tuhan dan berbuah Tuhan bagi kehidupan kami Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Nah adik-adik, sebelum firman kakak mau persilakan adik-adik untuk absen ya. Bisa absen di kolom live chat, nama adik-adik spasi siap saat ini ya adik-adik. Oke, kakak tunggu ya. 1, 2, 3. Sudah selesai? Oke, selamat mendengarkan firman Tuhan. Shalom, selamat pagi adik-adik. Apa kabar? Baik semua? Ya, puji Tuhan. Adik-adik, sekarang silakan duduk semua dengan baik. Kita akan mendengarkan sama-sama firman Tuhan. Mungkin yang mau mencatat ayat boleh, silakan dipersiapkan alat tulisnya dan Alkitabnya ya. Adik-adik boleh catat untuk ayat Alkitab yang akan dibaca, yaitu dalam Matius 10 ayat 16 dan Yohanes 13 ayat 12 sampai 15. Mari kita buka dalam Matius 10 ayat 16, yaitu, lihat, aku mengutus kamu seperti domba ke tengah-tengah serigala. Sebab itu hendaklah kamu cerdik seperti ular dan tulus seperti merpati. Ya, hari ini kita akan sama-sama belajar tentang tulus. Arti kata tulus menurut Kamus Bahasa Indonesia, sungguh-sungguh, bersih hati, atau benar-benar keluar dari hati yang suci, jujur, tidak pura-pura, tidak serong, tulus hati, tulus ikhlas. Nah, salah satu contohnya seandainya cinta yang tulus atau cinta yang sejati, yaitu cinta dari bapak atau ibu yang murni kepada anaknya. Jadi ketulusan itu muncul dari dalam hati. Nah, Tante mau tanya, pernahkah kamu menolong seseorang? Tidak sedikit dari orang yang mau menolong sesamanya, tapi dengan mengharapkan imbalan. Tapi ada juga yang tanpa mengharapkan imbalan. Nah, inilah yang dikatakan sebagai yang mempunyai hati yang tulus. Untuk itulah Tuhan Yesus membuat satu perumpamaan, hendaklah kamu tulus seperti merpati, tapi cerdik seperti ular. Sebagai contoh, kita akan baca sama-sama di Yohanes 13 ayat 12 sampai 15. Di situ diceritakan tentang Tuhan Yesus yang mau membasuh kaki murid-muridnya. Dia melakukannya dengan tulus tanpa ada embel-embelnya, karena Tuhan Yesus sangat mengasihi semua manusia dan dia memberikan teladan kepada murid-muridnya bahwa dia mau melayani supaya murid-muridnya juga boleh saling melayani satu sama lain. Ini boleh menjadi teladan buat kita, anak-anak Tuhan, untuk mau melakukannya dengan tulus tanpa ada embel-embelnya, tanpa ada imbalannya, tanpa ada pencitraan diri. Maksudnya kita boleh melakukannya supaya bukan karena dilihat orang, tetapi kita melakukannya dengan tulus hati. Ayo kita sama-sama belajar seperti Tuhan Yesus, yaitu boleh melakukan segala sesuatunya dengan ketulusan, tanpa ada embel-embelnya atau tanpa ada imbalannya. Kita lakukan untuk menyenangkan hati Tuhan. Apa yang bisa kita lakukan buat orang lain, mari kita lakukannya dengan sungguh-sungguh. Ayo kita sama-sama berdoa.
untuk menutup firman Tuhan ini. Terima kasih Tuhan Yesus buat firman-Mu yang Tuhan sudah berikan buat kami, memberikan teladan buat kami, untuk kami boleh belajar ketulusan, kami boleh melakukan segala sesuatunya dengan tulus, seperti teladan Tuhan Yesus, tanpa memikirkan imbalan ataupun supaya dilihat orang, tapi kami boleh melakukannya dengan sungguh-sungguh untuk kemuliaan Tuhan. Terima kasih Bapa, Tuhan memberkati semua anak-anak yang ada, berikan hikmat, takut akan Tuhan, hormat akan orang tua, berkati orang tua mereka dalam pekerjaannya, dalam apapun yang dikerjakan, berkati dalam sekolah anak-anak ini semua Tuhan. Terima kasih Bapa, kami mengucap syukur. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Puji nama Tuhan, kita telah mendengarkan firman Tuhan dan terberkati akan firman Tuhan. Amin. Nah, adik-adik, sekarang kakak mau berikan pengumuman bahwa minggu depan tetap ada ibadah sekolah minggu di channel YouTube ini, di channel YouTube Sekolah Minggu Efrata Anugrah jam 9 pagi. Jangan terlambat ya adik-adik, karena setiap minggunya akan ada yang spesial di dalam firman Tuhan. Nah, dan juga setelah video ini berakhir atau ibadah ini berakhir, adik-adik akan ada video call dari guru-guru sekolah minggu. Apabila adik-adik tidak bisa menjawab video call atau sedang berhalangan keluar kota atau keluar rumah, adik-adik bisa konfirmasi kepada Kak Nela ya. Oke, sekian dari kakak, terima kasih adik-adik, selamat beraktivitas kembali, sampai jumpa di minggu depan. Dadah adik-adik,